Boleh saya minta waktu sebentar buat memberi kesempatan istri saya mau bersaksi? Ya? Enggak jadi. Ayo, enggak apa-apa. Silakan bersaksi, tapi jangan lama-lama. Nanti waktuku kamu habiskan. Ayo saksi, ya. Ayo sebentar aja kok. Silakan. Iya. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Ini mumpung anak angkat saya mau menikah, jadi saya mau bercerita sedikit tentang anak angkat saya. Dia saya ambil dari waktu dia masih jadi anak jalanan. Perempuan, waktu itu dia cuma bilang kalau ingin sekolah. Dia sudah 1 tahun enggak sekolah, hidup di jalan. Dia ikut saya sekolahkan, saya rawat dari mulai dia enggak mau mandi, enggak mau pakai sepatu, kamu gimana enggak mau mandi, enggak mau pakai sepatu kalau minta sekolah. Terus akhirnya pelan-pelan saya didik, akhirnya dia mulai berubah. Bertahun-tahun ikut saya, dia waktu itu muslim ya. Terus dia banyak bertanya-tanya karena saya pergi ke gereja. Dia banyak bertanya-tanya, "Mah, itu Yesus itu kan Isa." Kalau menurut Ustadz saya katanya gitu, ya tapi kamu juga harus tahu kalau Yesus itu sebetulnya bukan Isa. Mereka tuh serupa tapi enggak sama itu, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia bilang, "Boleh ikut ke gereja mah?" "Ya boleh." Gereja ada penari tamborin waktu itu, "Boleh ikut itu mah latihan?" "Ya boleh." Saya antar jemput, saya sekolah ke sampai kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Dia sakit, badanku demam mah, terus lemes, nafasku sesak. Akhirnya pingsan, asalnya udah periksa di dokter kampus 2 kali enggak ada kemajuan, terus akhirnya dia pingsan dibawa masuk ke rumah sakit Salatiga. Saya malam itu juga naik bis langsung ke Salatiga di antara anak saya. Sampai sana tak tungguin sampai 3 hari enggak sembuh-sembuh. Saya tanya sama dokter, ini sakit apa? Enggak tahu. Loh, sudah 3 hari di rumah sakit, dokter bilang enggak tahu. Terus selama ini diambil darahnya terus buat apa? Katanya diperiksa trombositnya. Lah ternyata dia enggak DB, kenapa trombosit terus? Itu saya minta dilakukan pemeriksaan semua, sudah dimasuk ke rumah sakit. Kayak gitu toh. Kalau mau periksa semua ya biayanya mahal, buat apa kita masukkan ke rumah sakit? Kalau enggak diperiksa semua sakitnya, akhirnya saya marah, nesu saya kok. Saya marah, saya ajak anak itu pulang paksa. Waktu itu saya minta tanya anak saya, kalau kita pulang ke rumah sakit Kudus kita rawat dokter Filemon saja. Terus anak saya tanya, kalau naik ambulan berapa? 1 juta, saya enggak punya uang. Waduh, ya apa ini saya gitu. Akhirnya teman anak-anak itu, sudah tante pinjam mobil rental aja, nanti biar saya nyupiri, saya beli ke oksigen segala macam. Anak itu sudah semaput terus di mobil itu udah nafasnya sesek terus di oksigen terus. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong ini sampai rumah sakit Kudus supaya ketemu sama dokter Filemon. Terus itu biaya rumah sakit sudah saya bayar semua, uang saya sudah habis, enggak punya uang saya karena saya harus menghidupi anak-anak seperti itu.
Gitu, anak 3 loh. Anak 3, kuliah, sekolah. Saya harus kerja keras segala macam, anak itu malah sakit kayak gitu. Sampai rumah sakit Mardirahayu Kudus, ketemu dokter Filemon bilang ini kelihatannya sakitnya serius Bu. Gitu, ini bahaya ini sakitnya Kak. Tapi tunggu hasil pemeriksaan darah besok, ya enggak apa-apa. Ini kalau seperti apa yang saya kira ini obat tidak boleh dihentikan selama 7 hari. Kalau selama 7 hari obat, belum sampai 7 hari obat dihentikan, anak ini mati. Wah saya udah enggak punya, sudah dokter pokoknya lakukan yang terbaik buat anak saya. Lakukan yang terbaik buat anak saya. Dia udah bilang gini, mah apa? Aku minta pulang, loh lah apa pulang, kamu sakit. Enggak apa-apa, aku tahu kalau mama enggak punya uang. Enggak apa-apa, aku pulang mati-mati, enggak apa-apa kalau aku di rumah. Aku nangis, enggak, kamu pasti sembuh, mama biaya dari mana? Nanti Tuhan yang sediakan, aku imanku tak pertaruhkan, aduh Tuhan. Dia tuh dari muslim, sampai dia mau jadi Kristen, jadi anak Tuhan, mau dibaptis. Sampai dia pun pernah punya pacar muslim, rela putus karena apa? Karena enggak mau mengikut Tuhan Yesus, kita putus. Saya salut sama imannya, jadi aku katakan nanti Tuhan yang sediakan. Kamu enggak usah mikir macam-macam, yang penting kamu pikiran tenang. Terus nanti gimana mah kalau enggak ada biaya, Tuhan yang sediakan, kamu tahu toh. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jadi kamu harus percaya itu. Kemanusiaan saya ini diuji, kedagingan saya diuji Tuhan. Saya ini biaya dari mana? Kalau sampai rumah itu saya ketakutan Tuhan. Saya ini apa yang mesti saya jual? Apa yang mesti saya jual? Saya keluar masuk rumah sakit Mardirahayu, sertifikat rumah tanah tak bawa terus tiap hari. Karena saya takut nanti ditagih ya. Ditagih ini harus DP Bu atau gimana. Ternyata rumah sakit Tuhan luar biasa. Rumah sakit Mardirahayu tidak pernah menagih. Sampai 7 hari anak itu dokter bilang, kamu sembuh. Kamu sudah boleh pulang. Baru suruh menyelesaikan urusan administrasi, Tuhan luar biasa. Uang datang dari mana-mana, dari saudara-saudara saya, dari keponakan saya. Akhirnya dia tahu Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Aduh, terus sekarang ini tanggal 20 nanti dia menikah. Luar biasa, dia masih tetap dalam imannya. Jadi anak Tuhan, enggak pernah enggak pernah kembali lagi ke imannya yang dulu. Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat ya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Iya, saya bawa 2 anak saya juga. Di belakang nyonya saya ini anak sulung saya dan sebelahnya mantu saya. Coba berdiri sebentar, jadi hari ini biar saya kuasai semuanya. Iya, oke. Kita belajar tentang kehidupan keluarga, kita sama-sama buka dulu di dalam Mazmur 127. Mazmur 127, ya. Mazmur 127 ayat 5-nya aja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca buat PR di rumah. Ya. Ayat 5, udah ketemu semua? Udah ya? Oke. 2, 3, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berbahagialah orang yang saya garis bawahi orang. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati apa? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 2 pasal ini berbicara tentang kehidupan rumah tangga. Coba pelajari ya. Coba nanti kalau dari ayat 1 itu Tuhan yang membangun rumah.
Rumah di sini rumah tangga. Yang membangun siapa? Tuhan. Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah orang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Amin. Terus dan seterusnya. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan keluarga di sini nanti juga buat PR, kita baca 1 Petrus, siapkan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Nah, banyak orang berpikir bahagia itu nanti kalau orang berpacaran itu setelah menikah. Wah, akan tambah bahagia gitu ya. Mudah-mudahan nih saya berharap anak saya dan mantu saya ini bahagia beberapa waktu ini. Tapi waktu pengalaman saya nikah sehingga saya bisa menulis file ini, keluarga ini, tentang keluarga ini. Pertama kali saya menikah, saya pikir saya akan berbahagia dalam arti yang sesungguhnya. Ternyata enggak. Begitu masuk pernikahan saya tinggal di Pondok Mertua Indah. Waduh, hampir tiap hari bertengkar. Ada aja perkara. Ada, sampai tanggalan itu dilingkari sama mertua. Tengkar. Saya pikir itu pertama awal enggak tahu. Saya pikir itu tanggal pelayanannya mertua, karena mertua juga terlibat dalam pelayanan. Itu. Lah waktu itu, kemudian waktu saya ke belakang, kira-kira mau doa jam 2 pagi setiap mau malam, subuh gitu saya mau doa, saya dalam hati bacaan itu, yang dilingkarin itu. Bukan tanggal pelayanan saudara. Ada tulisan tengkar. Loh, saya malu Bapak Ibu Saudara. Malu. Akhirnya saya ngomong sama mamanya anak-anak. Ngomong, wis kita mandek opo ore, ojo bertengkar terus. Ngisin-ngisini kita ini hamba Tuhan nih. Gitu. Akhirnya ya itu, ternyata sebuah pernikahan itu tidak gampang. Tidak langsung memberikan kebahagiaan. Kenapa? Ini loh arti pernikahan. 2 latar belakang yang berbeda. Kehidupan sosial, ras, suku, dan macam-macam ya. Disatukan. Nah, ini setiap insan akan mengalami kesulitan. Karena walaupun rambut sama hitam, beda-beda, betul? Lah supaya cocok kayak apa? Supaya enggak terjadi perceraian. Mengalah salah satu, ya boleh benar-benar masih kurang dari 100. Pernikahan supaya langgeng itu kayak apa? Apa rahasianya? Wah, tante pengalaman. Iya, kelihatan soalnya sudah umur, saling melengkapi betul. Pernikahan supaya langgeng itu kuncinya saling mencocokkan diri. Bukan saling cucuk-cucuan loh, bukan. Saling mencocokkan, bukan saling mencucukkan loh ya. Mencocokkan, saling menyamakan diri, melengkapi. Kekurangan suami dilengkapi oleh kekurangan istri dilengkapi oleh kekurangan suami. Nah misalnya contoh, saya ini kalau mencet odol itu selalu dari bawah. Supaya nanti habisnya enak gitu loh ya. Tapi nyonya kebiasaan itu mencet odol itu dari tengah-tengah. Terus enggak dibalik no. Mesti habisnya itu ngomel ya. Mbok yo nek mencet odol iku mbok yo teko nisor gitu. Iya lali kebiasaan. Ngomong dielekno bendino, setiap hari saya ingatkan tetap aja. Dalam hati, iya sih aku ini kan melengkapi. Bener ya? Tak tutup odoli, tak pencet lagi dari bawah. Seret, tak ratakno lagi. Bener enggak? Kelemahan saya kalau habis melakukan sesuatu, mesti peralatan itu lupa untuk saya kembalikan. Ngomel nyonya saya. Saya ngomong, lah kamu ini kan melengkapi. Nek aku lali mbok ya tolong ring ke sono sambil lelekno. Gitu lho. Ya, jupu ono iku, papa kowe iki mbok ya ojo ngene, balekno nggone. Gitu lho ya, kembalikan tempatnya. Saya ingatkan ibu-ibu.
maaf ini boso bahasanya itu ndak ada yang halus. Sak bodoh-bodohnya suami, sak rendah-rendahnya pendidikan suami. Sebagai suami, dia tidak mau kalau istrinya memberitahu dia dengan cara menggurui. Benar nggak bapak-bapak? Caranya, aja kaya ngono to Pak kowe iku. Kok waduh salah, pancet aku. Tambah males suami nek diingetno gitu. Makanya istri belajar cara mengingatkan suami itu dengan cara apa? Jangan ngomong-ngomong. Wangel Pak nek gitu itu. Ya belajar. Cara mengingatkan suami itu gimana carane? Cari selah sing tepat untuk suami bisa diomongi. Ojo digurui, ndak gelem misalnya, ndak mau suami digurui. Sak bodoh-bodoh nih suami. Sak rendah-rendahnya suami ndak mau digurui sama istrinya. Karena dia merasa aku kepala keluarga. Kamu mau apa? Gitu. Bisa ngerti ya maksudnya ini ya? Itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi masing-masing kita belajar nanti ya. Nah nanti kita belajar. Nah kita tahu sekarang itu arti pernikahan. Lalu kemudian karena disatukan itu mau bercerai Tuhan nggak mau kan? Bahwa Tuhan nggak mau setiap pasangan yang sudah disatukan diceraikan oleh manusia. Lah gimana? Saling mencocokkan. Nah sekarang tujuan pernikahan. Coba buka dulu Maleaki pasal 2 ayat berapa tadi? Maleaki pasal 2 ayat 13 sampai 16. Ini sebenarnya soal perpuluhan juga, tapi saya nggak bicara soal perpuluhannya, nggak tak sentuh di situ. Ya. Coba saya bacakan ya dengan cepat ya. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata dan rintihan, oleh karena ia tidak berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena apa persembahanmu tadi itu tidak diterima? Karena apa? Kata Tuhan, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri mudamu. Apa? Istri masa mudamu, bukan istri. Coba baca lagi ya. Jadi apa? Oleh karena atau oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu yang kepadanya apa? Engkau tidak setia. Padahal dialah teman sekutu dan istri apa? Seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Persatuan daging dan roh. Masing-masing pasangan punya daging dan roh. Betul ya? Disatukan. Rohnya menyatu. Bagaimana menyatukan roh? Seringkali harus berdoa bersama. Menyembah bersama itu menyatukan roh. Nah secara daging aku gak usah ngomong. Gak waktu ini secara daging menyatukan daging gak usah ngomong ya. Ngerti dewek. Nah menyatukan roh itu saling berdoa bersama. Selalu sediakan waktu untuk bisa berdoa bersama suami istri untuk menyatukan roh. Nah dari kesatuan roh dan daging ini loh, Tuhan inginkan apa? Coba. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa? Keturunan ilahi. Itu loh tujuan Tuhan menyatukan suami dan istri. Ada keturunan ilahi. Ya puji Tuhan. Kadang-kadang ada yang tidak dikaruniai anak, betul ya? Tapi Tuhan berjanji lebih banyak anak-anakmu. Anak-anak apa? Rohani, betul? Anak-anak yang dipercayakan kepada kita untuk kita jadikan anak-anak Tuhan. Seperti yang disaksikan Nyonya. Betul ya? Ada cara banyak Tuhan memberikan. Nah itu salah satu tugas dari kita. Keturunan ilahi itu tujuan pernikahan. Nah Tuhan tidak lagi mau menerima persembahan umatnya, mengapa sudah saya jelaskan. Ya, terus bahkan mereka melupakan tujuan Tuhan, yaitu keturunan ilahi. Ya, nah jika hidup pernikahan kita ingin diberkati, mari kita ubah konsep kita. Biasanya pernikahan orang mau nikah itu apa sih? Ya wis menyatukan diri, bahagia bersama, wis. Ngerti ya? Puji Tuhan sudah mau beri keturunan ilahi, amin. Iya, tinggal tunggu waktunya ya. Waktu Tuhan yang
terbaik. Amin. Iya, saya punya teman, dulu saya penilik kemas ya, waktu di Mawar Saron ya Pak, di bagian Manuan sana Surabaya Barat. Ada 6 kemas, waktu itu namanya kemas bukan CG, ya, namanya kemas. Dan waktu di sana itu ada satu ketua kemasnya ini yang belum dikaruniai anak. Dia percaya Tuhan pasti beri. Mereka memiliki iman seperti imannya Abraham dan Sarah. Tahun ke-11 benar-benar diberkati anak. Satu-satunya anak. Ketua kemas namanya Hadi. Ceweknya sama namanya Nita. Oh Nita anak sini. Haleluya. Iya. Kaum muda sini dulu ya. Iya. Hadi. Suaminya namanya Hadi itu ketua kemas. Dibawa ke penilian saya di Surabaya Barat sana. Ya salah satunya. Ada 6 kemas waktu itu yang saya jadi peniliknya. Nah dari situ mereka punya iman pasti diberikan. Keturunan ilahi, percaya, minta kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan memberikan waktu yang tepat kalau kita sudah siap. Amin. Terus supaya cepat soalnya rodo ake ini. Nah sekarang kita tadi sudah baca Mazmur 127 ayat 5 ya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Berbahagialah orang. Siapakah orang ini? Dalam bahasa Inggrisnya, King James Version. Bless the man. Karena ini tentang keluarga. Blessed the man. Diberkatilah orang laki-laki. Kalau berbicara tentang keluarga, siapa dia? Kepala keluarga. Kepala keluarga yang gimana? Takut akan Tuhan. Amin. Sama dengan yang Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Coba di dalam Alkitab ada beberapa contoh kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Siapa? Selain Abraham yang saya ceritakan tadi. Abraham itu takut akan Tuhan, dia taat sama Tuhan. Sampai kemarin waktu saya sampaikan tentang Ishak dipersembahkan, Ishak berontak enggak? Waktu diikat berontak enggak? Enggak diceritakan dia berontak loh. Kenapa? Karena dia melihat contoh ayahnya yang taat kepada Tuhan. Dia taat kepada bapaknya. Karena Abraham memanggil Yehova itu juga Bapa. Amin. Bapa sebagai contoh. Ya. Jadi Einstein berkata seperti ini. Memberi contoh itu bukanlah bukanlah satu-satunya cara untuk mendidik seseorang atau untuk mempengaruhi seorang. Memberi contoh bukan satu-satunya cara. Tapi itu cara utama. Bisa nangkap ya? Itu cara utama untuk mendidik atau mempengaruhi seseorang. Kita mau berkata 100 kata, orang akan lupa, cuman 10% yang didengar. Saya khotbah 1 jam, 10 menit yang saudara ingat, 10 menit terakhir yang saudara ingat. Bisa ngerti ya? Lah gimana kita belajar? Dari kehidupan. Saya kemarin dapat berkat dari teman WA tentang khotbahnya Dr. Erastus Sabdono. Tulisannya sederhana. Dari ayat firman Tuhan langsung saya diingatkan tentang Matius. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, ya, dan ahli-ahli Taurat, engkau tidak apa? Layak. Ditulis, kehidupanmu adalah agamamu, kata Erastus Sabdono. Amin. Cara hidup kita ini yang menunjukkan siapa kita, siapa Allah kita, siapa Bapa kita. Amin. Ya, cara hidup kita.
Nah makanya orang saudara kita itu berlomba-lomba menunjukkan identitasnya. Ada sing celanane cekak, iya toh? Ada yang pakai sorban, ngaku-ngaku lagi cucunya Muhammad dan segala macam ya. Kalau kita lihat. Untuk apa? Menunjukkan identitas keyakinannya, identitas keagamaannya. Tapi kelakuannya tidak menunjukkan. Benar ya? Lah kita ini anak Tuhan. Kalau kita ini punya anak nawa kali minta ampun, apa yang kira-kira terucap dari diri kita pertama kali? Anak isopo toy. Bener apa betul? Iya, anak isopo toy nek nawa kali minta ampun. Demikian juga kan tentang kita. Itu kalau kita pakai kalung salib gede misalnya, gede itu, wah atau anting-anting gede gitu, tapi kita tidak menunjukkan kehidupan kekristenan kita yang benar. Itu loh yang namanya menyebut nama Tuhan dengan sia-sia di zaman sekarang. Ngerti ya? Nangkep ya? Itu menyebut. Mungkin dari mulut kita nggak ngomong mengejek atau menghina Tuhan, mungkin enggak. Ya, tapi dari kelakuan kita. Nangkep? Ngerti ya? Nah, terus kita belajar lagi terus. Nah, iya, sudah selesai. Jadi, peranan kepala keluarga itu sangat penting. Peranan kepala keluarga itu sangat amat penting, ya. Dia bukan hanya memenuhi materi untuk kehidupan keluarganya. Tidak hanya memenuhi materi, tapi seorang ayah itu dia juga adalah sahabat, guru, imam, raja, nabi, dan banyak lagi. Dan pekerjaan menjadi orang tua atau menjadi bapak itu tidak pernah pensiun. Anak saya ini sudah menikah. Apakah dia manggil saya apa itu namanya? Purnawirawan ya, pensiunan itu ya. Apakah dia panggil saya purnawirawan papa gitu, purnawirawan papa gitu kan enggak ya? Tetap dia panggil saya papa. Amin. Tetap orang tua enggak pernah pensiun. Pekerjaan menjadi orang tua itu tidak pernah pensiun. Amin. Dan terus menjadi. Mungkin pada saat seorang papa, yang ketakutan seorang papa itu begini. Nanti kalau anaknya udah menikah, tidak ada lagi, apa ya, dulu itu kalau anak-anak masih kecil, dulu saya ingat Kristo ini, saya pulang dari ngajar di Sekolah Alkitab Semarang, pulang satu kali, Kristo ini sakit mata. Waktu itu SD kelas berapa ya, atau masih TK, lupa saya. Nah, waktu saya mau kasih obat, saya buka matanya, ada darahnya. Waduh, hati saya madep gitu, saya sambil duduk di jongkok di pojok tembok gitu, anak saya tidur di depan TV. Saya pingsan sambil duduk. Saya sadar itu, loh aku tadi pingsan, saking apa? Saking madep gitu, lihat ini mata ini kan penting gitu loh. Kok sampai berdarah waktu itu? Saya enggak pernah lupa. Itu bapak. Kalau bapak yang jahat ini loh, seperti itu, apalagi bapak yang di surga. Amin. Dia amat sangat dahsyat memelihara kehidupan kita. Amin. Pasti. Nah, tapi peranan penting ayah itu di dalamnya. Nah, kalau ayah tidak memberi contoh dalam kehidupannya, kehidupan doanya, kehidupannya dia bagaimana di dalam keluarga, anak-anaknya enggak nyontoh. Nah, di sini bapaknya kok kan berapa ya? Kok bisa dihitung Pak Andreas, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak nih ibu-ibu. Surga ini kok akeh ibu-ibu ini. Iya, bapak-bapak ini cuma ada 8. 8 ya paling banyak 10 nih kalau enggak salah. Lainnya wanita semua. Waduh, jangan-jangan surga ini nanti penuh wanita, aduh repot nanti. Jangan sampai ya, harus seimbang. Dan Tuhan mau bapak-bapak dan bapak-bapak ini jangan sampai menyakiti hati anak-anaknya.
Ingat, seorang kepala keluarga itu mempersiapkan istri dan anak-anaknya menjadi mempelai Kristus. Bukan hanya jadi kesayangannya sendiri, tapi mereka harus menjadi kesayangan Tuhan. Melalui siapa? Ayahnya. Siapa contohnya? Ayub. Coba baca Ayub nanti buat PR. Pada waktu ke-10 anaknya itu selesai pesta makan dan minum, apa yang dilakukan Ayub senantiasa? Selalu senantiasa. Dia menguduskan anak-anaknya. Lalu esoknya dia mempersembahkan korban bakaran sebanyak anaknya itu. Dia berpikir kalau anakku sudah berbuat dosa, biar Tuhan yang mengampuni. Siapa yang melakukan itu? Ayah. Amin. Tugas orang tua secara umum mendoakan anak-anaknya. Salah-salah ya anaknya didongakno. Amin. Itu tugas orang tua, terutama kepala keluarga. Nah, kemudian bicara tentang otoritas. Saya singkat ini karena teman saya yang Pak Boas, salah satunya yang ada di Kalimantan ngomong kalau file saya ini misalnya disampaikan bisa jadi bahan seminar 3 hari katanya. Aduh, ojo, aku bilang gitu. Nah, untuk bisa diberkati keluarga, itu tergantung dari kepala keluarga. Amin. Kehidupan kepala keluarga. Nah, berkat itu bukan hanya soal materi, tapi terlebih penting soal damai sejahtera di dalam keluarga itu. Nah, makanya jangan sampai iblis itu mencuri damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Gimana caranya iblis mencuri damai sejahtera? Isu-isu, gak udan, gak angin, suami tanya baik-baik, mungkin si istri lagi tidurnya semalam kurang enak, ditakoni, alah pas, gak usah dipikir, suami ini. Nah, apa bojoku ini? Terus kehilangan damai sejahtera, hati-hati. Ada 3 kata sakti di dalam keluarga itu. Dalam bahasa Inggris. Apa ada yang pernah tahu? Ada 3 kata sakti dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga apa? Yang pertama, I love you. Katakan itu setiap pagi bangun tidur. Cium pipinya, I love you honey. Wah, you are, look beautiful. Nah, tiap hari. Walaupun wis tambah tuwek, kadang-kadang pipine wis tambah mudun, keriput, tetap ayu. Kenapa? Kan itu sudah kamu pilih, betul? Iya. Kalau sampai moto sik jelalatan, wis culeken. Ya, jangan didoakan supaya bertobat, amin. Ya, wis kalau sudah milih tidak ada pandangan lain. Satu-satunya yang terbaik, termanis, terindah itu ya dia. Gak ada yang lain, amin. Demikian juga sebaliknya. Gak ada yang paling ganteng selain suamiku. Pasti, gitu loh, itu. Ya, nah, jadi soal ukuran berkat itu bukan soal banyaknya finansial. Ada banyak orang yang sugih sekarang ini stres. Mama saya pendoa. Katanya banyak sekarang ini pengusaha yang Bu Andreas, mama saya, papa saya kan namanya Andreas juga sama. Bu Andreas tolong bantu doa ya. Kok akhir-akhir ini keadaan menurun karena pandemi dan segala macam. Tidak seperti dulu. Jadi banyak para pengusaha yang minta bantu doa. Gitu ya. Lah. Banyak hartanya tapi sutris. Iya. Kenapa? Karena hal seperti ini. Nah, saya nggak ngomong soal pandemi, kita tahu bahwa Tuhan kita dahsyat, melindungi kita, tapi kita tetap jaga standar kesehatan. Amin. Tetap ya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terus. Tapi nggak usah paranoid maksudnya. Ya nggak usah terlalu ketakutan, yang membuat kita tambah sakit itu karena terlalu ketakutan. Biasa aja.
tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Iya, terus. Nah, dari semuanya itu saya ulangi, semua bagaimana keluarga diberkati itu sangat amat tergantung kepada keadaan rohani kepala keluarga. Sebab itu kepala keluarga mulai perbaiki hidup hubungan Anda dengan Tuhan. Karena kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Bagaimana engkau mengalami pribadi Tuhan dalam hidupmu dan engkau menerimanya. Itu kekristenan. Bukan soal kita tiap minggu ke gereja, agama kita Kristen pakai salib, kalung salib gede-gede, enggak. Itu bukan kekristenan, bukan. Kekristenan adalah pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Amin. Kalau tak suruh saksi nyonya tadi tak suruh ngomong, ojo dawa-dawa engko waktu kumpentekno. Lu nek saksi deh macem-macem wake. Aku sampai ngomong, temen tak kowe iku. Aku lu sing hamba Tuhan wis 30 tahun gak pernah ngalami gitu. Banyak. Kenapa? Karena hidupnya yang sangat menderita. Ketergantungannya sama Tuhan, waduh disaksikan. Pernah satu kali dia hampir meninggalkan Tuhan. Setelah Tuhan tolong sedemikian rupa, dia saksi. Dia hampir meninggalkan Tuhan. Dia minta pinjem rukuh ke mbaknya yang masuk muslim. Terus minta caranya mau sembahyang muslim itu kayak. Sudah mau sembahyang, tiba-tiba kamar itu penuh dengan sinar. Mungkin lain sekali dia bersaksi. Penuh sinar dan sinar itu kemudian, aku kan sudah nolong kamu, kenapa kamu mau meninggalkan aku? Kemudian betul ya, sinar itu meninggalkan dia mulai. Menjauh dan berbentuk seperti salib. Kalau nggak salah ingat, saksinya seperti, biar nanti lain kali mungkin dia saksi sendiri. Ya, seperti itu. Itu salah satunya. Aku gak pernah ngalami gitu, ngelayani Tuhan 30 tahun secara seperti itu loh ya, pengalaman langsung seperti itu enggak. Belum pernah. Kecuali Tuhan ngajar saya. Itu kan memang caranya beda-beda Tuhan ya. Pertemuan kita dengan Tuhan, pengalaman pribadi kita sama Tuhan. Aduh, banyak dia kesaksiannya. Nanti lain kali. Nah sekarang berbicara tentang otoritas dalam keluarga. Otoritas itu adalah ada di dalam orang yang tertinggi dalam keluarga itu, yaitu kepala keluarga, lalu mama, lalu kakak tertua, dan nah otoritas itu seperti ini. Jangan sampai kalau kita marah, itu mengeluarkan kata-kata kutuk dari mulut kita. Misalnya pas didik anak, ngajari sekolah, lucu kan ada yang di YouTube, saya pernah yang sebelum masuk YouTube itu saya dapat WA dulu. Ada seorang ibu ngajari anaknya Pancasila, aduh sampai jengkel gitu. Lucu sekali itu anaknya itu. Ada lagi yang di daerah Sumatera gini, disuruh bilang cengkeh kencur, tambah cepet, kewalik kabeh, ngetawa semua. Bukan soal itu. Ya. Otoritas keluarga, ojo sampai pada waktu mendidik anak, sak bodoh-bodohnya anak, ojo sampai diomong dasar koniki, sambil dijunduh kepala. Ngomong apa? Nah, nek ngene terus kon becak meni-meni. Loh, hati-hati loh Bapak Ibu Saudara, itu dipungut oleh si jahat. Dan anak saudara bisa goblok terus-terusan. Kalau enggak ada yang mendukung dia dan mengangkat dia. Ngerti ya? Kalau mendidik anak itu sesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau pas salah, tunjukkan kesalahannya. Biasanya kalau orang tua marah kepada anaknya, menyalahkan anaknya, ditunjukkan enggak kesalahannya? Enggak. Selain ditunjukkan kesalahannya, tunjukkan kebenaran. Bukan hanya melalui ayat firman Tuhan, tapi melalui kehidupan kita. Kenapa anak-anak bisa berbohong? Karena dia melihat kehidupan orang tuanya. Misalnya contoh ya, kita enggak ngajari anak, bohong, enggak. Jangan pernah bohong. Pernah Bapak Ibu ngajari ngomong anak, nanti bohong, pernah gitu? Enggak, tapi melalui kehidupan kita. Satu kali misalnya kita pas punya tagihan, tapi belum, sudah waktunya tapi uangnya belum ada. Tiba-tiba penagih hutang datang. Gimana?
bilang, oh papa, mama nggak ada. Benar apa betul? Pernah gitu? Kalau ada yang pernah, tanpa sadar itu ngajar anak berbohong. Loh kan papa mama ada di rumah. Kenapa dibilang nggak ada? Tanpa sadar itu mengajar anak berbohong. Benar ya? Iya. Nah, hati-hati itu salah satu contoh, banyak hal. Ya, oke. Terus soal otoritas, jangan sampai ngomong seperti itu. Ya, jangan sampai ngomong seperti itu. Ngata-ngatain anak, dipungut oleh si jahat. Amin. Hati-hati. Kalau sudah terlanjur, sekarang sadar, aduh. Cepat nanti sepulang ini, sempatkan gandeng tangan suami istri berdoa. Tuhan, ampuni aku, ingatkan aku apa yang pernah aku katakan, kutuk kepada anak-anak. Sekarang ini Tuhan, kalau sudah diingatkan, aku cabut perkataanku terhadap anakku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihapuskan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang aku memberkati anakku. Dengan segala kebaikan, kepandaian, hikmat yang daripada Tuhan. Aku berkati anakku. Amin. Doa. Terus kalau perlu, bukan kalau perlu, sempatkan nek perlu. Sorry Yona, maaf ya nak dengan rendah hati. Papa mama dulu pernah ngutuin kamu kalau pas jengkel. Supaya ada pengampunan. Amin. Belajar seperti itu. Ya, belajar seperti itu. Nah, itu soal otoritas. Ya, oleh karena itu jangan sampai, hati-hati. Kalau suami nggak ada mama. Mama juga hati-hati. Kalau papa mama nggak ada kakak. Jangan sampai ngomong. Jadi terus, ya seperti itu. Terus, itu soal otoritas. Jadi bolehkah orang tua marah? Boleh. Tapi tidak dengan emosi yang meledak-ledak. Ya. Firman Tuhan ngomong, didiklah anakmu dengan tongkat. Kalau orang tua tidak pernah memberi tongkat didikan, aduh, tahu tongkat didikan itu kayak ini loh. Nah ini dipukulkan kepada anaknya, dueng gitu, ini, dipukulkan. Kalau kami dulu, mungkin Kristo masih ingat, kami beli sotil kayu, tahu ya, tak tulisi apa tongkat kasih. Ya, tak tulisi tongkat kasih. Kami beritahu anak kami, kalau kamu nakal tidak taat, ini akan papa dan mama pukulkan ke kamu. Di mana tempat pukul Tuhan memberinya? Ini loh. Sama sini. Ini Tuhan beri. Tanya anak-anak saya, apakah pernah saya, mumpung anaknya di sini boleh, memukul kepalanya atau memukul mereka. Pernah si adik ketahuan bohong di sekolahan. Mana yang kami pukul dengan, karena tongkatnya waktu itu sudah tidak pernah dipakai, enggak ada. Yang ada penebah, bahasa Surabaya nih. Tahu ya penebah, sapu lidi untuk bersihkan kasur itu. Lah itu kami pukulkan betis. Bilur-bilur, jangan lidi satu malah berbahaya. Ya, bilur, pakai sebelah, pakai apa itu, penebah itu tadi. Nah, habis itu dia nangis, iya Pak ampun Pak, maaf Pak, iya aku nggak ngulangi lagi. Terus apa? Kami gosok minyak tawon. Saya bilang kepada Marco waktu itu, Papa Mama sayang kamu, Mas juga sayang kamu. Kalau Papa Mama pukul kamu dengan ini, yang Papa pukul bukan kamu, tapi kenakalanmu, kebohonganmu, biar pergi dari kamu. Kami bilang gitu waktu itu. Ya, lah itu bisa buat belajar, tapi caranya beda-beda biar Tuhan yang beri hikmat. Amin. Nah, karena itu anak-anak boleh orang tua boleh marah kepada anak, boleh memukul anak, tapi jangan pukul pakai tangan. Jangan pernah pukul anak-anakmu pakai tangan. Tanya Kristo, pernah Papa mukul kalian pakai tangan? Enggak pernah, kenapa? Karena tangan ini bukan untuk memukul, tapi untuk memeluk, untuk mengasihi. Amin.
Jangan pernah pukul pakai tangan. Tangan ini untuk mengasihi. Kalau kita belajar tentang anak-anak, ya, siapa mengasihi anak-anak, siapa melayani anak-anak, dia melayani aku, kata Tuhan. Jadi waktu kita melayani anak-anak, sini sayang, sini. Sing datang bukan anak itu. Melayani siapa tadi? Tuhan. Siapa yang datang kepada kita? Tuhan Yesus. Amin. Jadi bagi pelayan-pelayan anak, jangan pernah kalian merasa dinomor duakan. Pelayan anak itu langsung melayani Tuhan sendiri. Karena dengan engkau menyambut seorang anak, kata Tuhan, engkau menyambut aku. Amin. Nah, saya pelayan anak dulu soalnya. Ya. Oke, terus. Nah, lalu, oke. Iya. Oke, terus. Nah, setiap anggota itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Ya, terutama ayah. Nah, untuk ayah itu apa yang pertama? Takut akan Tuhan. Nanti kalau mau filenya saya bisa kirimkan. Ya, pertama takut akan Tuhan. Yang kedua, saya nggak panjang-panjangkan ya. Takut akan Tuhan, ngerti ya? Nah, yang kedua, hidup menurut jalannya. Hidup menurut firman-Nya tentunya ya, jalannya. Lalu mengasihi istri. Nah ini, kalau kita belajar di dalam Efesus pasal 5 tentang suami istri, itu 3 kali loh. Paulus menuliskan, hai suami-suami, kasihilah istrimu, kasihilah istrimu, kasihilah istrimu. Tapi kalau soal istri, cuman sekali, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu. Ya, tunduklah suamimu. Oke. Terus, yang keempat, hidup bijak dan menghormati istri, menghargai istrinya sebagai teman pewaris kerajaan surga. Yang kelima, tidak kasar terhadap istrinya. Tidak boleh yang keenam, membangkitkan amarah di hati anak-anaknya. Jangan sampai kalau memarahi anak menimbulkan kepahitan di dalam hati anak. Belajar untuk dengan rendah hati kalau habis marah cepat minta maaf kepada, sorry ya, tadi papa marah ke kamu. Kenapa papa marah? Atau mama marah? Karena kamu gini-gini. Bisa ngerti ya? Lah belajar untuk itu. Memang ngabut jadi wong tua untuk itu. Jadi orang tua itu enggak gampang. Ya, saya belajar, saya makin mengerti hubungan antara bapak dengan anak setelah saya memiliki anak. Saya makin mengerti hubungan mempelai pria dengan mempelai perempuan, Kristus, mempelai Kristus kita setelah saya menikah. Saya belajar, oh gini loh maksud hubungan Tuhan dengan mempelai perempuannya. Oh gini loh bapak dengan anak itu. Saya belajar di situ. Ya, terus yang ketujuh, mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ada juga pengakuan iman lewat dulu. Pengakuan iman ini seperti ini contohnya. Istriku cakap dan lebih berharga dari permata. Hatiku percaya kepadanya. Aku tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepadaku dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Itu kata-kata iman yang setiap hari bisa diucapkan oleh suami. Ada beberapa hal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, perhatikan ini suami. Bila istri kadang-kadang mulai tidak taat atau mulai tanda kutip bersikap enggak benar kepada suami. Suami jangan cepat nyalakan istri. Koreksi diri. Kita ini tadi loh, saya kan katakan belajar jadi mempelai perempuan. Kita ini kan mempelai perempuan ya. Kristus adalah mempelai laki-laki. Suami cepat belajar, koreksi diri. Koreksi diri. Tuhan aku salah apa ning Tuhan. Sehingga istriku sebagai mempelaiku kok mulai, contoh misalnya tidak taat, mulai seenaknya sama aku. Kenapa? Coba selidiki. Kalau kita mau rendah hati, kita juga pasti seenaknya terhadap Tuhan. Sebagai mempelai laki-laki kita. Misalnya contohnya, waktu saya sampaikan tentang kehidupan hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Allah,
itu kan kadang-kadang gini, kita rasa enggak, waktu kita lagi asik, tiba-tiba, aku mau kamu sembahyang, aku mau kamu baca Alkitab. Pernah rasa gitu? Sang suami itu rasakan ya, lagi asik gitu, kok tiba-tiba kepingin sembahyang. Pernah rasa gitu? Itu Tuhan kepingin intim dengan kita sebagai mempelai perempuan. Amin. Lah, kalau kita enggak taat itu, jangan salahkan istri. Kalau kadang-kadang enggak taat pada kita. Seringkali menolak panggilan Tuhan seperti itu. Jangan salahkan istri kalau istri lagi enggak taat sama suami. Amin. Ya, terus sedikit. Nah, bila mendapati istri tidak taat, nah suami cepat peka, koreksi diri, ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang kita enggak benar di hadapan Tuhan. Demikian juga kalau anak-anak mulai enggak taat, mungkin kita sebagai anak Allah enggak taat kepada Tuhan. Amin. Ya, mulai belajar. Nah, Ayub sudah saya kasih contoh tadi ya. Nah, dia menguduskan, lakukan tiap hari. Lah ini saran bagi kepala keluarga. Nanti tentang ibu mungkin lain waktu. Tentang istri ya. Ini buat bapak atau orang tua. Pertama, bangunlah mendahului anak-anak dan istri saudara. Paling tidak bangun bersama-sama mereka. Seletih apapun saudara, belajar. Untuk memberikan dan menumpangkan tangan atas mereka. Jangan lupa selalu meminta agar mereka dibungkus oleh kuasa darah Yesus dan malaikat Tuhan melindungi mereka setiap hari agar dimanapun mereka berada tidak ada kuasa jahat yang bisa mempengaruhi mereka karena ada perlindungan Tuhan dengan doa kita sebagai orang tua. Amin. Yang kedua, berdoalah senantiasa suami ya. Meminta darah Tuhan Yesus membungkus saudara, keluarga, dan semuanya, kantor, toko, pekerjaan, atau bahkan binatang kesayangan, benda-benda kesayangan, dan lain-lain, supaya iblis tidak bisa memasuk kepada benda-benda itu. Bisa loh, dulu waktu pelayanan kami mendoakan keluarga, pelepasan dan segala macam itu, ada setan yang masuk ke dalam benda-benda. Ya, ngerti ya? Nanti lain kali kita bicara itu. Nah, kemudian ambillah berkat. Tadi itu Mazmur 127 Tuhan memberi berkat pada waktu kita apa? Tidur. Nah, waktu kita tidur kemudian diberi berkat sama Tuhan. Kita tidur nih, diberi berkat. Terus kita bangun. Kita tahu ada berkat. Kita biarin aja. Kita keberkatan enggak? Enggak toh? Jadi apa yang harus kita lakukan? Diambil. Ambil berkat. Setiap hari, setiap pagi. Tuhan, aku bersyukur untuk hari ini, aku mengambil berkat-berkat. Baik berkat rohani, jiwani, jasmani, bahkan berkat materi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ambil semuanya. Dan tidak ada kuasa iblis yang bisa mencurinya. Karena sudah terlindungi dan ini berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Terus apakah berkatnya terus langsung majreng datang gitu? Enggak. Waktu Tuhan yang terbaik, tapi setiap hari kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Nanti Bapa kita melakukan bagiannya sendiri. Amin. Terus yang keempat, lakukan mesbah keluarga. Artinya mungkin membaca Alkitab bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama. Amin. Nah, nanti juga buat anak-anak yang lain waktu. Ada pengakuan juga. Pengakuan iman buat anak-anak. Aku dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Waktunya sudah panjang. Haleluya, amin. Nangkap sesuatu sampai di sini dulu. Tentang ibu dan anak-anak lain kali. Oke, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Pemain musik minta tolong